Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Purnama Dewi. Saya akan mempresentasikan bab 2 akhlak yang diajarkan dalam Islam. Akhlak dalam berpolitik. Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan suatu pemerintahan dan negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban agar masyarakat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Secara umum, tugas pokok pemerintah adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada tiap warga masyarakat tanpa membedakan status, melakukan pekerjaan umum, memberikan pelayanan, melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, dan masih banyak lagi seperti di PPT saya. Dan untuk mengemban amanah tersebut perlu konstitusi, hukum, etika, dan lembaga-lembaga yang tepat sebagai dasar dari motivasi mereka memiliki karir di bidang pemerintahan. Pemerintah yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan pada 1. Ketertiban dan kepastian hukum, 2. Perencanaan dalam pembangunan, 3. Pertanggungjawaban, 4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat, 5. Pengendalian, 6. Keadilan. Politisi yang kemudian dipilih menjadi wakil rakyat baik di lembaga legislatif maupun pemegang tampuk kepemimpinan harus melaksanakan fungsi pengawasan kepada seluruh bawahannya dan masyarakatnya guna mengetahui dan mengusahakan agar semua tugas negara dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang diterapkan dan mencapai hasil yang menghendaki. Langkah-langkah pengawasannya adalah sebagai berikut. 1. Memeriksa, 2. Mengecek, 3. Mencocokkan, 4. Meneliti dan menilai, 5. Menginspeksi, 6. Mengendalikan, 7. Mengatur, 8. Mencegah sebelum terjadi kegagalan. B. Akhlak dalam perdagangan. Jual beli perdagangan adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan prinsip saling merelakan. Jual beli merupakan proses pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain dengan disertai penggantinya melalui cara yang diperbolehkan. Kata al-bai atau jual dan asyirah atau beli dipergunakan dalam pengertian yang sama, yaitu perniagaan yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan alat penukar atau barang yang nilainya sama. Menurut hukum Islam, jual beli adalah persetujuan suatu kontrak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk saling bertukar antara barang dengan alat tukar tertentu, sehingga terjadilah proses serah terima yang benar menurut hukum perdagangan Idris Ahmad 1993. 5. Jual beli secara substansial adalah aktivitas tukar-menukar barang dengan menggunakan hukum perdagangan yang telah berlaku dan disepakati. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan proses ijab kabul dalam jual beli, yaitu sebagai berikut. 1. Lafaz dalam jual beli sebagai bentuk ijab kabul harus dapat dipahami oleh kedua belah pihak. 2. Barang yang diperjualbelikan harus dikenal dengan baik dari manfaat dan harganya. 3. Cara penjualan tidak mengandung unsur penipuan, spekulasi, dan riba. 4. Barang yang dijual adalah milik penjual sendiri atau mendapat kuasa dari pemilik barang. 5. Tidak membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain dan tidak menjual barang dengan dua harga. 6. Membayar harga barang setelah ada ijab kabul di tempat. 7. Tidak membeli barang dengan cara menghadang di jalan atau dengan cara tengkulak. 8. Tidak memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan oleh Allah SWT dan barang-barang yang najis. Syarat bagi penjual dan pembeli adalah 1. Sudah balik, zahiriyah dan batiniyah, 2. Atas kehendak diri sendiri, tidak ada unsur paksaan. Sedangkan syarat-syarat akad adalah 1. Adanya kesepakatan yang tidak terpisahkan, terjadi secara bersamaan. 2. Tidak diselingi oleh kata-kata lain. 3. Menggunakan kalimat yang jelas, mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Dan syarat pada barang yang dijual adalah 1. Barangnya sudah suci dan mungkin dapat disucikan. 2. Barang yang memberikan manfaat satu sama lain. 3. Tidak mengkaitkan barang dengan syarat tertentu. 4. Tidak dibatasi dengan waktu. 7. Prinsip jual beli adalah sebagai berikut. 1. Adam al-gharar, tidak boleh ada salah satu pihak yang tertipu. 2. Adam ar-riba, tidak boleh ada beban berat yang mengandung riba. 3. Adam al-maisir, tidak boleh mengandung unsur judi. 4. Adam al-ihtaqwa, at-tasir, tidak boleh ada penimbunan barang. 5. Musyarakah, harus ada kerja sama saling menguntungkan. 6. Al-birwa at-taqwa, asa yang menekankan bentuk muamalah dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. 7. Tawakaful al-ikmah,
proses lalu lintas pemindahan hak milik harta atas dasar kesadaran solidaritas sosial untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, serta atas dasar tanggung jawab bersama demi kemaslahatan umum. Menurut Hamzah Yakub 1992-42-48, hikmah adanya jual beli yang diatur oleh syariat Islam dengan merujuk pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis adalah sebagai berikut. 1. Membina ketentraman dan kebahagiaan karena adanya perdagangan. 2. Memenuhi nafkah keluarga. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Sebagai sarana ibadah pada Allah SWT dan berupaya mengikuti contoh Rasulullah SAW, terutama hikmah yang didapatkan dari kehidupan pedagang yang jujur dan amanah. 5. Menjaga keturunan dari jasa yang lemah. 6. Menolak praktik kemungkaran dari berbagai usaha yang mengandung unsur riba dan penipuan. 7. Meningkatkan taraf hidup dan derajat pendidikan masyarakat. C. Akhlak dalam berumah tangga. Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Muhammad Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, pernikahan tersebut dianggap batal. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 14, rukun nikah terdiri atas 5 macam, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab, dan qabul. Suami dan istri wajib menerima hak dan menjalankan kewajibannya masing-masing secara sinergis. Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Menurut Said Sabiq 1998-52, hak dan kewajiban suami istri ada 3 macam, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama. Hidup rumah tangga harus diperkuat dengan 5 pesan penting, yaitu 1. Menempatkan kaum wanita sebagai istri yang solehah dan mampu mengangkat harkat dan martabatnya sendiri. 2. Mengangkat kepemimpinan istri di dalam mengurus rumah tangga. 3. Menjadikan istri sebagai pendidik anak-anaknya. 4. Menggauli istri dengan baik dan benar menurut syariat Islam. 5. Menjadikan istri sebagai teladan anak-anaknya. Suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniyah. Di samping berupa pakaian, nafkah kiswah berupa 1. Biaya pemeliharaan jasmani istri. 2. Biaya pemeliharaan kesehatan. 3. Biaya kebutuhan perhiasan. 4. Biaya untuk kebutuhan rekreasi. 5. Biaya untuk pendidikan anak. 6. Biaya untuk hal-hal yang tidak terduga. 9. Hak suami yang terpenting atas istrinya adalah sebagai berikut. 1. Menghormati, mendengar, dan mematuhi hal-hal yang Anda sukai atau benci dalam segala aktivitas dan hal-hal yang tidak berguna, kecuali suami mengajak berbuat maksiat. 2. Istri menerima ajakan suami untuk bersenggama, kecuali istri mengalami hal-hal yang tidak memungkinkan. 3. Istri tidak boleh memasukkan orang ke dalam rumah, sedangkan orang tersebut adalah yang dibenci oleh suaminya. 4. Istri selalu meminta izin kepada suami jika hendak keluar rumah. 5. Istri tidak berpuasa sunnah, kecuali suami mengizinkannya. 6. Semua harta yang akan diambil, manfaatnya harus atas izin suami. 7. Istri menjaga rumah dan mendidik anak-anak dengan pendidikan yang islami. 8. Istri tidak meminta cerai kecuali alasan yang sangat prinsipil. 9. Istri tidak menyebutkan kelemahan suami dalam segala hal. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.